Hai Tribuners, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di live travel update Minggu 13 Maret 2022. Gimana kabarnya weekend ini Tribuners? Lebih memilih untuk menghabiskan akhir pekan di rumah aja atau pergi ke suatu tempat? Apapun pilihannya, Ratu siap untuk mengajak Anda jalan-jalan virtual, sekaligus bisa juga jadi rekomendasi untuk liburan Anda Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota di Indonesia. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, untuk pertama kali Ratu mengajak Anda untuk melihat Kali Cagak di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta. Untuk bisa menyeberanginya, Tribuners, Anda bisa menggunakan perahu kayu eretan. Perahu kayu ini masih jadi pilihan warga sekitar di tengah banyaknya pilihan moda transportasi modern saat ini. Satu di antara warga yang menawarkan jasa ini adalah Muhammad Ropi yang sudah bekerja selama puluhan tahun, Tribuners. Tarifnya juga cukup terjangkau dan selengkapnya sudah ada Rafsan Zani dari Warta Kota di sana. Selamat sore, Rafsan Zani, silahkan laporannya. Ya, terima kasih rekan Ratu. Ya, sahabat Tribun Network, di Kali Cagak yang terdapat di Penjaringan Jakarta Utara memang ada salah satu akses untuk menuju Pantai Indah Kapuk, yaitu akses yang kerap digunakan oleh para pengendara sepeda motor yang bernama eretan perahu, di mana ada Muhammad Ropi di sana, pria asal Cirebon yang mengeret perahunya yang berisikan motor para penumpang. Jumlah motor yang biasanya ia eret untuk satu kali eretan yaitu berjumlah 12 motor untuk motor yang berukuran kecil, sedangkan motor yang berukuran besar hanya bisa 7 atau 8 motor. Dan sementara itu untuk tarif untuk naik di eretan perahu ini cukup murah sekali karena hanya 2.000 per motor, dan untuk yang berboncengan di tarif 3.000. Ya, Muhammad Rofi sendiri memang sejak tahun 1986 sudah bekerja untuk mengeret perahu tersebut, bermodalkan tali tambang yang ditambatkan di salah satu tiang pancar jalan tol, kemudian di sebelah wilayah Pantai Indah Kapuk ditambahkan di beberapa bagian beton. Dirinya perlahan mengeret perahu yang dinaiki oleh para penumpang. Dan biasanya dalam hari-hari biasa, para penumpang bisa mencapai ratusan. Sementara di hari weekend bisa hanya mencapai puluhan. Dan paling waktu padat-padatnya itu memang berlangsung pada pagi maupun di sore hari kerja. Dan adapun warga memang memilih untuk naik eretan karena jarak yang ditempuh di jalan biasa itu bisa melebihi ataupun bisa menghemat waktu sekitar 20 atau 30 menit. Bagi yang dari Penjaringan, Jakarta Utara menuju Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan juga Muhammad Rofi sendiri memang dulunya kerja serabutan yang akhirnya memilih bekerja sebagai petugas ataupun mengeret perahu karena ajakan teman, di mana awal dulunya di tahun 1986 lebar dari Kali Cagak ini hanya berkisar 20 meteran, tetapi setelah dirubah atau ditata kembali oleh pemerintah DKI Jakarta, baru lebar dari Kali Cagak ini bisa mencapai 60 meteran. Dan di jarak inilah Muhammad Rofi setiap hari-harinya bekerja untuk mencari nafkah dengan menyeret perahu kayu ini. Dan biasanya dirinya bekerja sejak pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam, dan di pukul 12 siang dirinya biasanya istirahat. Dan adapun penghasilan yang diraih oleh Rofi yaitu kisaran rata-rata 100.000 atau 150.000 per hari. Itu adalah uang bersih yang kerap dia terima dengan bekerja di eretan perahu ini. Sekian, lalu. Baik, terima kasih Rafsan Zani atas informasinya. Tadi Rafsan Zani juga sempat melakukan wawancara langsung dengan Muhammad Ropi, penarik perahu eretan. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah lama sih. Kalau ini mau baru ini, habis sakit-sakitan saya baru kerja lagi. Dari tahun berapa Bu? Kalau Bapak di sini? Dari tahun 86. 86. 87 lah. Kenapa? Rawa. Dulu saya kerja di apa aja saya mau ikuti tol, ikuti mana aja gitu. Penting dapat uang, makan udah sama cukup. Asal dari Cirebon. Cirebon, Pak. Kenapa akhirnya kepikiran membuat eretan perahu kayak gitu, Pak? Ibaratnya kerja sih. Ngikut teman, Pak. Ikut teman dulu. Iya, ngikut teman.
Nah, temennya sekarang ada yang ngikutin itu udah almarhum. Jadi gimana? Itu kalau aing kutumur ya biasa. Biasa? Aing kencang sama Ujang kalau kencang kayak kemarin tuh berhenti. Iya. Berhenti dulu. Berhenti dulu ya. Iya. Karena nggak nyelamatin nyawa orang. Takutnya apa-apa gitu. Tribuners, susu menjadi minuman sehat yang baik dikonsumsi setiap hari ya. Nah, kali ini Ratu akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses memerah susu di peternakan sapi yang ada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Teknik memerah sapi di sini masih menggunakan cara manual, Tribuners. Jadi langsung menggunakan tangan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan proses pemerahan, serta ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga selama prosesnya. Untuk itu sudah ada Siti dari Tribun Bogor yang siap memberikan informasinya untuk Anda, Siti. Silakan. Ya, terima kasih rekan Ratu. Saya berkesempatan melihat langsung proses memerah susu sapi di peternakan sapi yang berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, ternyata teknik memerah sapi di tempat ini masih dilakukan secara manual atau menggunakan tangan sendiri. Uniknya proses pemerahan susu sapi di sini menggunakan teknik telunjuk dan jari tengah mengapit puting induk sapi, lalu setelah dijepit, tarik puting dari arah atas ambing ke bawah sambil ditekan sela-sela jari. Dan sebelum memerah susu sapi, ada beberapa yang perlu dipersiapkan seperti wadah untuk susu sapi, pelicin untuk puting induk sapi, dan kain pembersih dengan air hangat. Lalu dilakukan 3 kali perahan pertama susu sapi agar membuang bakteri yang menempel pada puting induk sapi. Setelah proses pemerahan sapi, ambing dan puting induk sapi dibersihkan menggunakan air hangat untuk sterilisasi dan merangsang induk sapi agar susu sapi keluar. Sebelum penyelesaian pemerahan susu ini, pemerahan harus memperhatikan apakah puting susu induk sapi masih terdapat sisa perahan susu sapi, dikarenakan jika susu masih menyisa akan merusak fungsi puting induk sapi itu sendiri dan akan membuat susu sapi terkontaminasi oleh bakteri. Ya, begitu rekan Ratu. Baik, kemudian Siti, saya penasaran jika nanti ada Tribuners yang hendak berkunjung ke peternakan ini, apakah memang bisa juga nih belajar langsung memerah susu sapi, Siti? Ya, sangat bisa sekali rekan Ratu. Baik, terima Langsung kasih. saja. Iya. Baik, terima kasih Siti atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya. Jadi kalau di sini Tribuners nggak cuma bisa berwisata aja, tapi kita juga bisa mendapatkan pelajaran baru gitu ya untuk memerah susu sapi. Terima kasih, Siti. Ya. Berikutnya, Sulawesi Utara memiliki dataran tinggi yang bisa menjadi pilihan Anda untuk berlibur, Tribuners. Langowan, jika dari kota Manado, ini membutuhkan waktu sekira 2 jam perjalanan. Langowan memiliki destinasi wisata yang lengkap banget. Ada areal pertanian, sumber air panas, hingga wisata sejarah. Anda bisa menikmati perjalanan sejarah pekabaran Injil agama Kristen di sini. Lalu bagaimana dengan wisata kulinernya? Jangan takut, Tribuners, karena Langowan ini juga memiliki makanan khas yang patut untuk Anda coba, yakni mie ubi dan mie Indonesia, serta ada daging ekstrim khas masakan Minahasa juga. Menarik sekali ya, Tribuners, selengkapnya sudah ada Rio Nur dari Tribun Manado. Rio, silakan rekomendasinya. Ya, terima kasih rekan Ratu. Jadi Tribuners yang ingin jalan-jalan di Provinsi Sulawesi Utara bisa berkunjung ke Langowan, Kabupaten Minahasa. Jadi Langowan ini kira-kira sekitar 2 jam perjalanan dengan kendaraan dari pusat kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Di sini banyak destinasi yang bisa dikunjungi. Nah, untuk saya rekomendasikan sebenarnya jika ingin ke Langowan, lebih dulu datang ke ikon kota Langowan, yaitu Tugu Monumen Riddle Swartz. Di situ Tugu ini berdiri di samping gereja Sentrum Swartz Langowan, merupakan salah satu gereja bersejarah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, merupakan daerah mula-mula untuk pusat pekabaran Injil yang ada di Tanah Minahasa, di mana lokasi monumen ini sudah ditata dengan baik sehingga sangat pas untuk foto-foto selfie, bisa diupload ke Instagram, di media sosial kesayangan, karena
tempatnya juga cukup instagramable. Apalagi monumen ini baru saja dibangun. Sebelumnya dia dibangun dengan patung beton, kini sudah diganti dengan bahan tembaga dan dibangun kembali, lebih menarik untuk dikunjungi. Memang juga disediakan tempat untuk orang datang berkunjung ke lokasi ini, selain bisa menikmati wisata sejarah, tentu saja kurang rasanya jika tidak bisa menikmati kuliner yang ada di Langowan ini. Ada beberapa rekomendasi kuliner. Salah satunya ada yang namanya mie ubi. Mie ubi ini bisa didapat di Pasar Baru dan Pasar Lama. Ini dua lokasi yang terpisah. Tapi kalau lebih mudah untuk mendapatkan mie ubi ini ada di Pasar Lama di dekat Taman Citawaya. Ada sebuah kios yang sederhana, tidak jauh dari Monumen Swartz ini, sekitar 400 meter untuk bisa memperoleh kuliner yang satu ini. Ada juga di dekat situ juga ada kuliner yang mie Indonesia namanya. Tapi khusus mie Indonesia ini termasuk kuliner non halal. Lokasinya cukup dekat saja dengan tempat makan mie ubi ini. Tapi selain itu, setelah kulineran, mungkin bagi Tribuners yang suka tantangan, yang suka memacu adrenalin, ada destinasi namanya Pasar Ekstrim Langowan. Ini di sini dijual daging hewan-hewan yang sebenarnya bagi sebagian halayak ini kurang lazim untuk dikonsumsi. Di situ ada ular piton, bisa dijual, ada juga kelelawar, ada tikus hutan, bahkan hewan seperti kucing ini diperdagangkan di lapak daging Pasar Ekstrim ini. Jadi ya memang kalau orang Minahasa itu banyak juga yang gemar untuk mengkonsumsi daging-daging ekstrim seperti ini. Kalau masih ingin juga jalan-jalan di Langowan, masih ada juga lokasi pemandian air panas, ada beberapa tempat, bahkan yang masih alami, namanya tempat pemandian air panas Ranolewo. Demikian, Ratu. Baik, Rio, berarti kalau boleh saya bilang untuk di Langowan ini jadi satu paket komplit begitu ya. Semua destinasi wisata di situ ada, jadi tinggal dipilih aja Tribuners sesuai keinginan. Nanti kalau kepengen sejarah juga nanti tinggal ke tempat yang tadi juga sudah disebutkan oleh Rio. Terima kasih Rio atas rekomendasinya. Ya, sama-sama, rekan Ratu. Berikutnya Tribuners, untuk Anda yang saat ini sedang berlibur ke Bandar Lampung atau Anda yang berada di sekitarnya, Anda bisa mencoba mie bakar Nabila. Kuliner yang satu ini unik banget Tribuners karena memiliki menu khas berupa mie yang dibakar dengan topping keju mozzarella. Ada juga mie lada hitam yang jadi favorit di mie bakar Nabila ini. Seperti apa ya rasanya Tribuners? Sudah ada Agustina yang akan mendeskripsikannya untuk Anda. Silakan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ratu. Oke, untuk para Tribuners dimanapun Anda berada, ketika berkunjung ke kota Bandar Lampung, khususnya di Jalan Imam Bonjol nomor 90, di situ ada sebuah tempat makan bernama mie bakar Nabila. Nah, di situ tersaji menu khas yang dimana menunya tersebut unik dan jarang ditemukan di tempat makan lain di kota Bandar Lampung khususnya ya. Jadi diketahui mie bakar Nabila ini menyajikan satu di antara menu kuliner yang memang jarang ya. Jadi mie bakar Nabila ini dibanderol harga hanya Rp24.000 sampai Rp26.000 saja per porsi. Jadi berdasarkan pantauan saat berkunjung ke lokasi, sebelum menjadi sajian yang bisa dinikmati, mie bakar lebih dulu melewati 4 tahap untuk proses pemasakan, diantaranya mengukus, membumbui, menggoreng, dan terakhir memanggang. Tampilan mie bakar yang sudah jadi, Tribuners. Jadi dia terlihat seperti pepes ya. Jadi dia dibungkus menggunakan daun pisang. Jadi saat hendak dinikmati tentunya bungkusan daun itu harus dibuka lebih dulu
Jadi saat bungkusan telah dibuka, akan terlihat mie berwarna kecoklatan menyatu dengan lumernya keju mozzarella di dalamnya. Juga terlihat beberapa potongan sosis. Jadi keju mozzarella tersebut teksturnya elastis mirip seperti permen karet ketika diambil menggunakan sendok. Setelah seperempat dari keju mozzarella dibuka menggunakan sendok, jadi akan terlihat kembali toppingnya yang diantaranya ada gilingan daging dan juga beberapa irisan sayur sawi. Jadi rasanya gurih dan ada rasa manis pada mie yang sudah diresapi dengan bumbu khasnya. Mie bakar Nabila juga disertakan kerupuk pangsit di sampingnya. Jadi berbentuk segitiga kerupuk pangsitnya. Jadi selain mie bakar juga kebetulan di sana juga ada satu menu terlaris juga yang di mana menu tersebut itu ada mie lada hitam. Jadi mie lada hitam ini mirip seperti mie pangsit Tribuners. Sebelum diberi saus dan kuah, terlihat mie tersebut tampilannya memang sangat mirip dengan mie pangsit. Jadi ada mie-nya yang hampir memenuhi mangkuk, lalu irisan sayur sawi, lalu ada daun bawang, dan juga daging ayam. Jadi saat hendak dikonsumsi, mie tersebut harus dituangkan saus lada hitam yang teksturnya cukup kental dan saus lada hitam tersebut disediakan dalam mangkuk kecil. Jadi seluruh saus tersebut dituangkan ke dalam mie sampai seluruh mie-nya tergenang dengan lada hitam tersebut. Jadi rasa pedas dan sedikit manis dari saus lada hitam bisa terasa di lidah. Jadi untuk harga mie lada hitam tersebut dibanderol harga sekira Rp20.000 saja per mangkuk dan sudah bonus dengan 2 buah bakso ya. Lalu untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana langsung saja ke Mie Bakar Nabila yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 90 Kota Bandar Lampung. Demikian Ratu. Terima kasih Agustina atas rekomendasi kulinerannya ya yang ada di Kota Bandar Lampung. Mie Bakar Nabila Tribuners bisa jadi pilihan. Baik, itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau di akhir pekan. Tapi karena masih di tengah pandemi, lagi-lagi Ratu mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya Tribuners. Saya Ratu Siati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Happy weekend! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!